Dime tú, ¿verdad? Me diré lo que está pasando. Tú sabes cómo estoy sufriendo. Todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Eso me está matando. Oh no. Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan proses pewarnaan diferensial gram untuk mengidentifikasi jenis bakteri berdasarkan dinding selnya. Bakteri yang digunakan adalah bakteri E. coli dan Staphylococcus aureus. Langkah pertama yang dilakukan adalah mempersiapkan kaca objek. Kaca objek dibersihkan terlebih dahulu menggunakan alkohol 70% agar terbebas dari kotoran atau kontaminasi. Kemudian dibiarkan dengan kering menggunakan kapas atau menggunakan tisu. Setelah itu dinyalakan bunsen sebagai langkah sterilisasi lingkungan kerja. Lalu, kaca objek diberi label sesuai jenis bakteri yang akan diamati untuk menghindari kesalahpahaman saat proses identifikasi. Setelah pelabelan, ose dipanaskan hingga membara di atas nyala api untuk sterilisasi, lalu didinginkan beberapa saat sebelum digunakan. Lalu, ose yang telah steril digunakan untuk mengambil koloni bakteri dari cawan Petri. Nah, sebelumnya dilakukan dulu yang dinamakan fiksasi. Fiksasi adalah mengarahkan kaca objek ke atas nyala api secara perlahan-lahan selama beberapa detik dengan bagian abusan menghadap ke atas. Tujuan fiksasi ini adalah untuk menempelkan bakteri pada kaca dan membunuhnya agar tidak hilang saat proses pewarnaan. Pengambilan dilakukan pada bagian yang paling keruh karena di sanalah jumlah bakteri paling banyak. Koloni tersebut kemudian langsung diletakkan dan diratakan di atas kaca objek tanpa menggunakan air steril hingga membentuk apusan tipis. Proses dilakukan terpisah untuk bakteri E. coli dan bakteri Staphylococcus aureus pada masing-masing kaca objek yang berbeda. Setelah dilakukan pengambilan, lalu ose kembali dipanaskan di atas nyala api untuk membunuh sisa bakteri yang menempel. Langkah selanjutnya adalah proses pewarnaan gram. Dimulai dengan meneteskan gram A dengan kristal violet selama 1 menit. Kristal violet ini berfungsi sebagai pewarna utama atau primary stain yang akan masuk ke dalam semua sel bakteri dan memberi warna ungu. Setelah itu dibilas dengan air. Lanjutkan dengan gram B yang diisi dengan lugol atau iodin selama 1 menit. Iodin berfungsi sebagai mordan, yaitu bahan pengikat yang membentuk kompleks dengan kristal violet di dalam sel, memperkuat ikatan warna dan dinding sel bakteri. Lalu bilas dengan air mengalir. Setelah itu diteteskan dengan gram C yang berisikan alkohol atau aseton selama kurang lebih 30 detik. Alkohol ini berfungsi sebagai dekolorisator yang akan melarutkan lemak di membran luar bakteri gram negatif sehingga kompleks warna terlepas dan sel tidak akan berwarna. Sementara pada bakteri gram positif, dinding sel tebal yang mengandung peptidoglikan akan tetap mempertahankan warna ungu.
Lalu bilas dengan air mengalir. Langkah terakhir adalah meneteskan gram D atau safranin selama 1 menit lamanya. Safranin ini berfungsi sebagai pewarna pembanding atau counterstain yang akan mewarnai sel bakteri gram negatif menjadi warna merah muda. Sementara pada gram positif akan tetap berwarna ungu karena warna kristal violet tidak hilang. Lalu dibilas dengan air mengalir dan dibiarkan hingga kering. Setelah dikeringkan, kaca objek ditutup menggunakan kaca penutup atau cover glass yang fungsinya untuk melindungi preparat dari kontaminasi dan meratakan sampel agar dapat diamati secara jelas di bawah mikroskop. Tahap selanjutnya, pengamatan. Pengamatan dilakukan menggunakan mikroskop digital yang disambungkan ke laptop melalui aplikasi khusus. Pada tahap pengamatan, mikroskop digunakan dengan perbesaran hingga 100 kali tanpa bantuan minyak imersi. Melalui tampilan pada layar laptop, bentuk dan warna bakteri tampak terlihat cukup jelas. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bakteri E. coli tampak berwarna merah muda yang menandakan gram negatif, sedangkan bakteri Staphylococcus aureus tampak berwarna ungu yang menandakan bakteri gram positif. Setelah selesai diamati, kaca objek dicuci kembali menggunakan alkohol lalu dibilas dengan air mengalir. Semua alat dibersihkan dan area kerja dirapikan. Hasil pengamatan dicatat dan dilaporkan untuk mendapatkan ACC dari dosen.